sengaja. Dan ternyata mereka baru tahu tujuan saya itu, jawabannya itu di 2 tahun kemudian. Oh iya, berarti Jadi prosesnya sangat panjang. Ketika kita merasa tidak punya modal, kita harus punya nilai lain di mata orang. iya. Saya Berlipat, benar-benar berlipat, dari berlipat. nol, kandang domba saya boleh dilihat di YouTube saya 2 tahun yang lalu. Iya. Saya upload mulai dari bambu, terus atapnya itu terpal sisa, Iya. terus ganti lagi dengan sisaan gergajian kayu bahbir, bahasa Iya. Sunda. Saya yakin ini keberkahan dari Allah, gitu. Jadi itu yang selalu saya pegang. Kalau tanpa berkah dari Allah, kalau tanpa doa seorang ibu, saya yakin saya saat ini nggak akan bisa ada di sini, Iya. di wawancara kita ngobrol. Iya. Tapi saya selalu yakin ibu saya lah yang mendoakan saya, lalu saya yang menerima berkahnya. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di My Village Channel. Kali ini saya sedang berada di salah satu kebun rumput ya. Ini namanya Rumput Odot, dan sudah bersama YouTuber kita teman-teman, Kang Wawan Film Video. Assalamualaikum Kang Damang. Alhamdulillah. Jadi sekarang edisi spesial kita jelajah kebun teman-teman, bukan jelajah kandang. Jelajah kebun masih berhubungan dengan domba Garut ya. Kita kepoin kenapa sih Kang Wawan ini nanam rumput odot, kemudian apa sih kegunaan rumput odot itu mungkin yang menjadi topik utama pada podcast kali ini teman-teman. Dan kita langsung sapa aja dan kita tanya aja Kang Wawan. Kang, Ya. siap, sok nyantai Kang. Kang, ngomong-ngomong tentang bertani ya, kalau rumput odot, bertani rumput odot ini Akang dari kapan sih Kang? Jadi ini sebenarnya jauh saya tanam sebelum saya memiliki dombanya. Jadi pada awalnya itu saya masih menghayal. Awal-awal baru sekitar 8 bulan nge-YouTube. Domba di kandang itu masih ada sekitar 5 ekor peninggalan atau sisa dari yang dirawat oleh ayah gitu. Nah, setelah itu saya main banyak rekomendasi lah dari beberapa temen. Saya main kandang juga ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Banyuwangi pada saat itu. Berarti tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu kemudian terisilah otak saya itu ketika saya mau mulai beternak, berarti saya pertama harus punya modal. Modal yang paling utama itu di dalam beternak yaitu bang pakan. Selain wawasannya, selain ilmunya, selain uangnya juga modalnya, yang paling utama itu adalah bang pakan. Lalu saya mulai berpikir, yang paling enak saya cari rekomendasi yang paling mudah, terus kemudian cocok di udara panas, udara dingin, yaitu ternyata jenis rumputnya itu odot. Odot ya. Berarti progresnya itu sudah dari awal sebelum beternak. Jauh, saya sebelum bangun kandang, saya sebelum dapat bantuan dari penonton-penonton YouTube saya untuk bekerja sama, saya sudah melakukan investasi rumput dulu. Sampai di sini itu jadi gunjingan. Kalau ada orang lewat, saya lagi nyiram atau lagi nanem itu jadi gunjingan, karena kalau bagi mereka lebih menguntungkan tanah ini untuk sayuran ketimbang untuk rumput. Palawija ya kan? Untuk palawija, untuk pesawahan atau untuk apa. Tapi sengaja ini saya sewa pada saat itu, yang ini masih lahan sewa, kalau yang itu masih punya keluarga. Jadi sengaja. Dan ternyata mereka baru tahu tujuan saya itu, jawabannya itu di 2 tahun kemudian. Oh iya, berarti Jadi prosesnya sangat panjang. lumayan panjang ya proses untuk memulai ini semua. Nah itu, maka dari itu artinya kita nggak bisa hanya melamun menginginkan domba banyak, bisa berkembang biak setiap bulannya atau setiap
musimnya, Iya, tanpa memikirkan, karena ini paling pokok. paling pokok ya. Paling pokok itu Bang Pakan. Apa kunci untuk kesuksesan beternak itu di Bang Pakan ya, Kang ya? Kemudian Salah satunya mungkin. tadi Akang bilang kan secara garis besar itu lebih mudah. Nah, kalau saya tanya secara detailnya, Kang, untuk rumput odot ini keunggulan dibanding dengan jenis rumput lain apa sih, Kang? Kalau dibandingkan dengan rumput lapangan yang lainnya, satu, dia lebih cepat tumbuh kembali. Dari masa penanaman sampai dia siap panen, Iya. kita hitung bisa 1,5 bulan, bisa 2 bulan. Kalau misalkan mau diambil tuanya bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi saya memposisikan si odot ini supaya tidak terlalu kasar, karena untuk domba betina, kadang untuk domba penggemukan. Jadi saya upayakan si odot ini selalu segar, tidak terlalu kasar, tidak juga terlalu lembut. Iya. Jadi saya panen sekitar 1,5 bulan sekali maksimal. Maksimal. Oh, Jadi kalau misalkan lagi keteter, paling di 2 minggu. Kelebihannya kandungan proteinnya lebih baik, lebih baik. dan kemudian dia dibanding rumput lapangan lainnya, dia punya, kan dia lebih tinggi nih. Iya. Berarti kandungan oksigennya lebih baik. Terus kemudian jadi dari kuman-kuman atau dari kotoran-kotoran rumput lapangan lainnya bisa kita bandingkan. Kalau ini kan jauh dari tanah, Iya, iya. kita bisa arit dari sini atasnya aja. Sementara kalau yang di sini kita nggak tahu, Iya. ada telur kiong, ada cacing. Jadi faktor kesehatan pakan juga itu menjadi penunjang, salah satunya ada di odot ini. Iya. Kemudian Kang, dari satu jenis tanaman saya pernah baca-baca rumput odot itu bisa multi bisnis, Kang. Jadi selain untuk dijadikan pakan buat domba, bisa dijual bibitnya juga. Nah, yang Akang rasakan gimana selama nanam odot? Kalau itu memang visi dari awal nanam. Oh, iya. Seandainya pun saya, karena saat itu saya belum punya satupun. Ada di rumah 5 itu yang saya bilang itu punya ayah. Punya ya. Jadi saya belum punya satupun. Yang penting saya nanam dulu, urusan nanti. Kalau sudah jadi, udah tumbuh, udah besar. Kalau memang kita misalkan perlu rumputnya misalkan untuk domba sendiri, ya kita kasih pakan. Iya. Tapi pola bisnis saya cuman segini. Setidaknya kalau sudah saya tanam, saya bisa jual rumputnya ke orang lain. Lalu bisa saya jadi percontohan untuk silase. Iya. Untuk misalkan sekarang bibitnya bisa saya jual. Dan alhamdulillah untuk perawatan rumput ini sendiri, kita bisa rasakan hasilnya ya kembali dari rumput ini sendiri. Saya sudah menjual bibit mungkin kalau di total selama 2 tahun ini mungkin udah hampir 1.000 karung. 1.000 karung. Iya, itu untuk seluruh daerah ya. Kira-kira berapa batang itu, Kang? Ya sekarung itu isinya kurang lebih 1.000 ya, tapi rata-rata lebih lah 1.000. Berarti 80.000 batang ya? Iya, dan lahan sekarang yang udah ada saat ini hampir 1 hektar. Mantep. Gitu teman-teman. Jadi ya cukup menarik buat bisnis yang menjanjikan ya. Bertani odot itu bukan hanya untuk keperluan pribadi, tapi nanti bibitnya juga bisa disebarluaskan kepada masyarakat juga ya, Kang? Iya. Jadi saling menikmati. Oh, ternyata awalnya memang digunjingkan ya. Awalnya ya pada ngeledek, apalagi pas musim panas saya nyiram, di sini saya siram. Orang berpikir, Nanam musim panas ya? iya, untuk apa itu? Untuk apa? Artinya kamu bodoh sekali, tanah ini mendingan untuk sayur, 3 bulan bisa panen. Uangnya kelihatan, ditanamin jagung bisa enak, 4 bulan bisa langsung kejual jagung manis. Tapi kenapa saya memilih rumput ini? Satu itu, saya punya keinginan walaupun orang belum tahu tujuan saya itu, goalnya itu apa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ada yang bilang mintanya, ada yang enggak, ya mereka menikmati juga. Karena setiap saya datang ke sini selalu ada bekas ngarit. Jadi mungkin mereka juga butuh tapi malu untuk ngomong, atau padahal saya sudah ikrar kalau untuk warga sekitar nggak perlu beli, silahkan tanam. Kalau misalkan mau ikut ngarit yang ada di kebun ini silahkan.
cuman bantuin juga saya ketika saya perlu pupuk, Iya. ketika saya ada perawatan, tolong dibantu. Iya. Kayak contohnya sekarang lagi panen misalkan. Saya persilahkan warga sekitar, Iya. silahkan yang mau ngambil ikut. Yang penting gini, 5 karung untuk saya, 1 karung untuk dia. Oh iya. Jadi ada simbiosis mutualisme. Nah, Saling menguntungkan teman-teman. dan perawatannya juga ini sekaligus ini nggak susah, Nah, bagaimana Kang ngobrol perkara perawatan rumput odot ini? nggak Kira-kira. susah. Yang penting teknik pemotongannya harus bagus. Terus kalau pupuk itu bisa pupuk kandang kita sendiri, hasil ternak, yaitu kotoran domba itu sendiri. Mantap. Terus kemudian kalau mau pakai kimia bisa pakai Posca, bisa pakai urea. Jadi siklus ya Kang, bisa diputarkan Itu. pupuk dari kandang buat makanan rumput-rumput odot di sini ya. Kang? Iya, dan ini Nutrisi ya. kebetulan ini tumpang sarinya dengan rumput lapangan. Kita bisa lihat iya. walaupun rumput lapangannya sepele, tapi ini kalau untuk campuran ketika pakan ini sangat bermanfaat rumput lapangannya ini. Jadi kalau buat penggunaan sendiri tidak satu jenis ya Kang? Tidak satu jenis. Karena sepanjang 2 tahun atau yang sekarang berkembang ini saya sudah fokus ini 2,5 tahun di domba. Jadi yang saya perhatikan itu sulit sekali menemukan domba bisa kenyang, bisa diem dengan satu jenis pakan atau dengan Jadi- satu jenis rumput. Jadi kalau di manusia juga ada rasa bosan ya kan? Walaupun makanan Nah, enak. itu jadi jangan semata-mata wah rumput banyak nih, odot banyak atau apa-apa banyak. Udah semuanya dikasih odot aja. Selama pengalaman saya kecuali kepepet ya. Iya. Kecuali kepepet kita bisa mau apa daya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya. Tapi kalau masih ada waktu, kalau masih bisa ada campuran, kita wajibkan untuk membuat campuran, entah itu silase, Iya. entah itu rumput lapangan, entah itu daun jagong, entah itu misalkan daun pisang. Nah kalau misalkan kita campurnya dengan rumput tanam jenis lain gimana Kang? Lebih bagus, Lebih bagus seperti juga pacong, Iya. misalkan seperti rumput gajah atau sasapian, atau misalkan ada juga yang dikolaborasi dengan padi muda Iya. atau sirung padi. Yang jelas odot itu kandungan cairannya bagus, lebih banyak gitulah dari dibanding yang lain. Tinggal bagaimana kita nanti oplosannya mau apa campurannya. Misalkan jenisnya mau jenis rumput lapangan yang tua, atau mau jagung yang tua, atau jagung giling, Jagung atau giling. mau ampas tahu, silahkan. Iya.